masyarakat Indonesia ini sebenarnya sangat senang kalau disuruh bayar pajak, karena berarti diikut sertakan dalam pembangunan. Namun, masalahnya adalah terlalu banyak koruptor yang merajalela. Para pemirsa Egindo, hari ini kita berjumpa dengan pengamat sosial ekonomi Indonesia, Bapak Rusli Tan. Kita akan bicara masalah pajak yang dimana pemerintah saat ini lagi gencar-gencarnya mencari dan malah ada yang membebaskan. Seperti kita ketahui bahwa akhir bulan Mei banyak orang bergembira karena membeli mobil tidak kena PPN 10%. Kemudian juga membeli rumah di bawah 2,5 M juga dibebaskan PPN sampai bulan Agustus. Kemudian kalau di atas, pokoknya mengenakan para pengusaha. Kemudian juga baru-baru ini muncul bahwa akan diadakan Tax Amnesty Jilid 2. Banyak juga orang bergembira. Tapi di awal minggu ini, orang pada terkejut. Merasa di mana keadilan pemerintah. Kenapa? Karena akan dikenakan aturan PPN sembako dan pajak bagi pendidikan. Dalam hal ini, kesempatan ini kita undang Pak Rusli Tan untuk memberikan pendapat tentang PPN sembako ini atau untuk pajak bagi pendidikan. Silakan Pak Rusli. Jadi Pak Adil, pemirsa Egindo, saya mikir setiap kebijaksanaan pemerintah pasti sudah mempertimbangkan dalam semua segi. Memang sesuatu yang baru akan memberikan macam-macam rasa. Saya mikir masyarakat Indonesia ini sebenarnya sangat senang kalau disuruh bayar pajak, karena berarti diikut sertakan dalam pembangunan. Namun, masalahnya adalah terlalu banyak koruptor yang merajalela. Menteri sosial juga begitu, macam-macam semua. Jadi saya mikir hal ini yang sering membuat masyarakat menjadikan marah. Tidak adil, dirasakan kok tidak ada keadilan. Pajak itu sebenarnya sangat bagus. Pajak itu adalah untuk memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia ikut membangun. Semua orang senang pembangunan, apalagi pada saat epidemik ini, membuat semua kegiatan itu sudah slow down, menurun. Terus penghasilan semua orang itu juga menurun. Ada yang sampai sudah berhenti, tidak punya penghasilan karena ini banyak hal. Jadi tadi Pak Adil sempat singgung dengan dibebaskannya PPNBM kendaraan bermotor yang namanya mobil di atas 1.500 cc dan di bawah 1.500 cc. Itu memang tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan supaya lapangan kerja itu tetap tersedia. Nah, itu yang akan menciptakan daya beli. Terus kembali lagi yang saya dengar juga nanti properti yang di bawah 30 miliar juga akan diberikan pembebasan, bukan saja PPNBM tapi termasuk nanti waktu akte yang selama ini kan 5% itu akan dikurangi menjadi 1%. Saya bilang ini hal semua baik karena pemerintah memikirkan bagaimana tetap tersedia lapangan kerja untuk yang non-skill workers. Artinya semua orang tukang batu segala macam itu tidak pusing dengan COVID ini. Sayangnya ini mendadak kalau pendidikan orang tuanya kehilangan pekerjaan tapi lantas uang sekolah dibebanin tambah 12%. Saya mikir ke depan, pemerintah mestinya harus memperlakukan sangat adil. Adil artinya pemerintah mesti
sekolah tertentu yang punya uang sekolah tertentu, misalnya 1 juta atau berapa, itu harus membayar. Jadi yang di bawah mungkin yang 500.000 punya, kan ada sekolah-sekolah swasta, sekolah negeri yang masih harus bayar. Nah, mereka harus bisa dapat restitusi. Jadi misalnya nanti diatur lah ya kategorinya, mungkin di bawah 1 juta nanti bisa restitusi ke kantor pajak atau di mana. Nah, ini pun kita harus jaga agar jangan sampai terjadinya adalah dimanipulasi lagi, dibikin yang lucu-lucu, yang tidak kembali ke masyarakat. Nah, kembali ke masyarakat kadang-kadang kita tahu cuma setengah atau bagaimana. Nah, ini yang perlu pengawasan yang luar biasa. Kalau kita bicara sembako, memang rasanya tidak adil. Tapi selama ini kita sulit sekali kontrol. Sekarang kita import beras, gula, dan lain sebagainya. Jualnya sampai konsumer akhir, mereka itu harus membayar PPN misalnya. Dengan sendirinya penjual harus menerbitkan faktur pajak. Nah, dengan terbitnya yang terakhir faktur pajak itulah yang bisa direkod, bisa dicatat berapa yang terjual. Akhirnya kita tahu berapa yang masuk. Ini yang sangat sederhana, in and out. Inilah yang negara baru bisa membuat satu anggaran yang lebih ketat. Apa perlu nggak kita import? Padahal kita tidak perlu, misalnya. Gula misalnya kita tidak perlu. Kalau perlu, apakah kita tidak ada planning untuk membuka lahan, untuk menanam tebu atau memproduksi gula, memperluas sawah dan lain sebagainya. Saya khawatir pemerintah tidak mempunyai angka yang kita katakan bisa dijadikan satu patokan. Apakah kita perlu membuka lahan yang besar atau tidak perlu? Memang sakit bagi yang sudah kehilangan pekerjaan, tidak ada penghasilan, penghasilannya sudah tidak memadai karena semua naik, semua barang naik. Nah, disinilah peranan pemerintah. Kalau dia beli beras jenis tertentu yang mahal, dia tidak boleh restitusi. Tapi kalau dia beli beras yang memang murah punya, dia boleh restitusi. Dengan demikian, pemerintah bisa mempraktekkan sesuatu yang adil buat masyarakat. Masyarakat tidak lagi curiga sama pemerintah. Kenapa orang kecil yang penghasilannya kecil kok malah dikenakan pajak? Yang harus dikenakan pajak sebenarnya orang yang mampu beli beras yang mahal. Sekarang sudah zaman IT. IT itu sebenarnya banyak software yang bisa buat kita tingkatkan kita punya administrasi negara yang jauh lebih akurat. Ini adalah untuk nanti kita tracing. Kalau di accounting bilang itu untuk auditing. Sebenarnya auditing itu sangat bagus adalah supaya kita bisa mengerti kapan kita harus melakukan satu pengawasan. Kapan kita harus bertindak. Nah, angka-angka itulah merupakan statistik yang sangat penting buat negara kita. Pemerintah sebelum memberlakukan perlu sosialisasi, ada nggak administrasi yang meringankan bagi pembeli walaupun awalnya dia dikenakan, tapi setelah dia belanja, dia bisa mendapatkan pengembalian pajak PPN yang dia bayar, disesuaikan dengan jenis sembako yang dia beli. Kalau sembako yang dia beli tidak mahal, yang bukan mewah punya, itu bisa dibalikin, dikembalikan. Saya mikir masyarakat mestinya tidak akan keberatan. Sudah waktunya memang kita harus bersama-sama membangun negeri kita ini. Kita tidak bisa lagi menggantungkan kepada pembagian BLT terus ya. Nah, pemerintah sudah bersedia untuk mengorbankan tidak lagi memberlakukan PPNBM untuk barang mewah seperti rumah-rumah di bawah 30 miliar, terus mobil-mobil. Saya kira pemerintah sangat sayang sekali sama rakyatnya. Jadi bersedia kurang. Tapi Pak Rusli ya, kalau saya lihat ini kan semacam ini kan gini, karena orang beranggapan setelah keluarnya ini bocornya
rancangan undang-undang KUP ini kan, akhirnya orang sekarang menganggapkan, wah ini pemerintah ibarat api dilemparkan di ilalang. Itu kan bisa bahaya terbakar kalau tidak cepat dikoordinasikan. Memang terakhir kita baca bahwa anggota DPR juga banyak yang sudah protes ya kan. Wacana pun tidak diperbolehkan, jangan baru bilang mau buat ya. Padahal itu sudah diusulkan. Kemudian juga kalau kita lihat juga bahwa PPN sembako ini memang dikatakan bahwa tidak melebihi dari 10%. Jadi kalau demikian, kalau memang itu mau diaspirasikan semua orang terlibat, ya mungkin berapa persen yang pantasnya dikenakan? 1%, 2%, atau berapa gitu. Jadi paling tidak kalau Pak Rusli menganggap bahwa itu merupakan satu untuk penerapan daripada akuntansinya itu supaya bisa ketahui keluar masuk barang itu, ya itu berapa persen saya pikir yang kira-kira yang diusulkan. Ini kan bagian dari aspirasi masyarakat juga gitu. Saya cenderung mengatakan, kalau memang yang namanya yang mengatakan kalau kita harus adil adalah bukan berapa persen, 1% atau 2%, bukan. Tapi kalau yang mampu membeli misalnya beras merah, beras hitam, beras apa yang mahal-mahal itu, saya cenderung mengatakan 10-20% tidak ada masalah. Karena yang bisa membeli beras yang mahal-mahal ini harus sangat mendukung. Karena negara ini kalau bukan kita yang mendukung, kita harapkan dari siapa? Semua negara, semua pemerintah di negara manapun lagi sulit sekali keuangan. Kalau gitu kita usulkan aja, kalau gitu ya pokoknya beras impor semuanya dikenakan PPN 10%. Yang impor gitu kan. Kalau yang dalam negeri 1% gitu. Bagaimana? Ya, saya mikir itu teknis ya. Tentunya nanti perlu satu tim yang bisa mengadakan satu survei yang benar-benar bukan hanya sekedar sepertinya seenak saja mengenakan sesuatu. Perusahaan ada berapa banyak yang masih neracanya tidak merah. Kebanyakan neracanya sudah merah, yang tutup pun sudah banyak. Nah, terus lapangan kerja ini bagaimana? Kita main tutup saja. Kita lihat terakhir Giant, ada berita Matahari, Robinson, Rimo. Itu sangat menyakitkan kalau menurut saya. Kalau harusnya... Tapi sebenarnya kalau ini tuh benarkah tutup atau yang kalah bersaing dengan online? Sebenarnya kalau fashion itu agak susah online. Orang tetap harus datang pegang. Seperti saya pernah beli sepatu online. Setelah datang, saya itu kecewa setengah mati. Ternyata dalam lidahnya itu kasar banget. Nah, jadi banyak pengalaman orang setelah belanja online, datangnya tidak sesuai. Saya mikir kita masih suka hiburan ke mall, kemana. Ya memang pasti akan berkurang. Tapi menurut saya belum sampai ke begitu parah. Kita tetap harus memberikan kesempatan mall yang begitu banyak itu jangan sampai tutup. Nah, kembali lagi kalau mau salah itu, harusnya mall-mall itu sudah harus dikurangin beban. Sehingga orang tidak usah menjual barang dengan mahal. Harusnya sama online, ya lebih sedikit orang masih oke lah. Tapi jangan terlalu jauh ya. Inilah. Saya kira kita punya Menteri Perdagangan. Inilah yang harus kita benar-benar bukan membiarkan mendengar orang tutup ini, tutup itu. Tapi sebenarnya dari pemerintah, tindakannya apa? Apa kita biarkan cuma setiap hari kasih statement yang indah? Itu harus dibayar, dia punya tunjangan. Harus dibayar ini berapa kali. Orang sudah tutup, gimana mau bayar? Uangnya dari mana? Ini kan masalah. Jadi pemerintah harus stop, jangan sampai tutup lagi. Nah, harus take over. Kalau bila perlu take over. Kenapa ini mall-mall yang banyak karyawan yang harian? Jangan biarkan ini tutup. Bila perlu PPN di belanja di mall itu free. Bisa aja diberlakukan di Singapura, di mana diberlakukan. Nah, itu menurut saya jauh lebih penting karena itu akan tingkatkan domestic consumption. Tapi kan kita ketahui bahwa pemungutan SPPN itu kan sebagian dari pemerintah untuk mencari duit. Kalau itu dibebaskan lagi semuanya, itu bagaimana?
Problemnya memang benar. Ya. Tapi kalau kita lihat rakyatnya tidak punya pekerjaan, akhirnya ada daya beli nggak? Tidak ada daya beli. Tidak ada daya beli, akhirnya industri juga tutup. Ya. Lebih baik kita itu, toh ini uang sekarang ini kita lihat, yang namanya korupsi ini belum apa ya? Belum terselesaikan. Belum tidur ini, belum koma. Ya. Semua masih begitu melantai hebat. Ya. Malah seperti berdisko gitu. Wah, berlomba-lomba. Kita lihat angkanya mengerikan, triliun-triliun semua. Nah, ini masalah besar. Kemarin Presiden ke Tanjung Priok aja begitu heboh. Presiden sampai menelepon. Nah, jadi ini kan masalah besar yang sebenarnya bukan hanya di Tanjung Priok, sebenarnya di mana-mana juga masalah. Nah, ini harus kembalikan semua orang berperanan bagaimana kembalikanlah negara ini, sayanglah bangsa Indonesia, sesama harus sayang, benar-benar harus mencintai bangsa sendiri. Saya mikir pemerintah tidak ada lagi pilihan, mal-mal itu harus dibebaskan dari PPN, macam-macam pajak itu. Kalau makanan yang 21%, kalau you makan di mall itu harus dibebaskan. Kita harus ramaikan kembali. Nggak ada pilihan. Tapi kembali kepada tadi yang PPN sembako itu, ya kan kalau Pak Rusli mengatakan itu dibebaskan, ini kan akan lagi bertambah ribut lagi. Ini aja dibebaskan, kenapa PPN sembako itu akan dikenakan? Nah, menurut Pak Rusli itu jalan keluarnya paling bagus itu bagaimana? Kita maunya semua rakyat ikut bayar pajak lah gitu. Cuman jalan keluarnya paling bagus itu gimana? Sekarang kan kalau misalnya tadi diberlakukan adil, Ya. beli sembako misalnya 1% buat yang tidak mampu. Oh, jadi bahwa Tidak usulan mampu, 1% ya. lah gitu. Yang untuk dalam Tidak negeri mampu ya, itu yang tidak mampu. Tapi ketika dia makan di mall itu dia sudah hemat 9%. Ya. Karena bahan baku murah, akhirnya kan dia kenakan 1%, tapi di mall dia udah turun 9%. Saya mikir ini harus lakukan keadilan seperti itu. Nah, sehingga yang kita mau ramaikan menunjukkan kita sayang sama bangsa sendiri. Kita ingin ada domestic consumption yang meningkat. China hari ini bisa hebat. Dia kunci semua tidak boleh keluar. Ya. Supaya domestic consumption naik. China sekarang kembali ke 20% pertumbuhan. Ya. Itu kaget semua orang. Nah, itu adalah tindakan yang menurut saya sangat benar. Karena itu dia mempunyai ekonominya jalan. Ya. Nah, mulailah bangkitkan semua semangat bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama bangun. Bayar pajak nggak apa-apa, tapi ada yang dikurangin. Akhirnya sebenarnya in total, sebenarnya tidak mungkin satu saat pun dia nggak mau beli sembako. Dia pergi aja makan. Kita lihat orang Singapura selalu makan di hawker. Jadi Orang Malaysia. Jadi kesimpulan saya itu Pak Rusli ini sebenarnya setuju pengenaan PPN Ya. sembako itu hanya bagaimana mengaturnya, sekaligus juga kita bisa langsung tahu sebenarnya seberapa besar Tata tata laksana. laksana daripada sembako Import- ini. Karena import selama ini itu. mungkin sebelumnya kita nggak tahu kan. Iya, benar, Kalau benar. laporan PPH ya kita tidak Iya. tahu, tapi kalau PPN kan sudah Ya, teratur, pasti harus terbit. ketahuan kemana-mana Ya. darahnya itu. Benar, Ya, benar, baik, Pak Pak Adil. Rusli. Makasih. Terima kasih Pak Rusli. Makasih. Para pemirsa Egindo, bahwa pemerintah kan akan merubah rancangan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Dan ini yang sudah masuk yang revisi kelima. Pertama itu Undang-Undang nomor 9 tahun 1994, kemudian nomor 16 tahun 2000, kemudian nomor 3 28 2007, kemudian yang keempat 16 2009, dan ini kelima. Dan saya kira ini juga cepat akan masukannya karena kita ketahui bahwa di bulan pertengahan Juli sudah reses. Apakah akan dibahas segala sesuatunya atau tidak, kita tunggu aja lebih lanjut. Terima kasih. Makasih.